adalah angkatan D3 terakhir di sekolah vokasi karena sekolah vokasi itu sudah tidak ada D3 lagi dan berganti ke D4. Bahasa Inggris pun begitu. Yang tadinya D3 bahasa Inggris menjadi D4 bahasa Inggris atau D4 sarjana terapan gitu bahasa Inggris. Kalau adik-adik yang berminat untuk belajar di D4 bahasa Inggris, kalian bisa banget untuk kepoin IG-nya di English for PR, tulisannya itu English 4PR. Kalian bisa nanya-nanya langsung, DM aja langsung, nanti adminnya langsung fast respon kok. Kemudian kalau kalian ingin tahu nih prospek kerjanya atau apa sih sekolah vokasi itu, apa prodi D4 bahasa Inggris itu, kalian bisa langsung tonton di channel YouTube-nya yaitu English SVUGM. Begitu. Itu ya udah lengkap banget nih tentang garis besar ini seperti apa, dan itu juga mungkin bisa menjawab ya Kak apa sih pertanyaan kalau misalnya D3 sama S1 gitu ya, itu sudah terjawab banget nih sama kiranya. Ya, Oke, betul. Kak. Nah, Kakak milih jurusan ini tuh kenapa Kak? Alasan Kakak milih jurusan ini kenapa Kak? Oke Kak, aku mau nanya nih tentang alasan dulu milih jurusan ini kenapa Kak? Oke, jadi awalnya itu aku nggak ada kepikiran buat kuliah di UGM karena stigmanya masyarakat kan pasti, wah UGM nih pasti susah kan masuknya, apalagi banyak saingannya juga, passing grade-nya tinggi-tinggi. Makanya aku dulu nggak ada kepikiran buat menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada. Nah, pas SNM itu aku kurang beruntung, jadi nggak masuk di pilihan aku. Kemudian nyoba tes-tes yang lain, tapi hasilnya kurang beruntung juga. Hingga pada suatu hari ada teman aku ngasih tahu kalau ada pembukaan PB Usmak UGM, dan aku tertarik untuk mendaftar, jadi aku langsung daftar. Dan itu persyaratannya tuh gampang banget ya kalau mau tahu. Jadi kalian itu tinggal mempersiapkan nilai rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5 kalau nggak salah. Kemudian ada juga surat rekomendasi dari kepala sekolah, dan juga kalian itu minimal 25% terbaik di kelas begitu. Kemudian jadi aku tertarik dan aku menempatkan pilihan pertamaku yaitu jurusan bahasa Inggris, dan kedua itu jurusan kearsipan. Kenapa aku milih jurusan bahasa Inggris? Karena jujur aku nggak suka hitung-hitungan, karena nggak suka yang ribet-ribet. Jadi aku pilih bahasa Inggris, dan juga aku emang dari dulu udah suka bahasa Inggris sih, jadi aku milih jurusan itu Kak, gitu. Jadi karena suka ya? Ya. Oke Kak. Nah kalau boleh tahu Kak, mata kuliahnya tuh apa aja sih Kak di jurusan ini? Oh, jurusan di D3 bahasa Inggris itu banyak banget ya, luas banget. Untuk semester awal itu ada beberapa mata kuliah yang sama seperti waktu di SMA, yaitu Bahasa Indonesia dan juga Pancasila atau Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan di semester awal itu pasti ada listening, speaking, reading, grammar. Di semester selanjutnya pun ada gitu. Dan juga ada pelajaran etiket di semester awal dan pronunciation. Dan yang bikin uniknya lagi adalah kan selain bahasa Inggris, nah di semester awal, 2 semester awal itu kita itu ditawarkan untuk mengambil mata kuliah jurusan bahasa asing, dan kita itu ditawarkan ada 3 bahasa asing, yaitu bahasa Korea, Mandarin, dan juga Jepang. Dan karena aku tertarik untuk belajar bahasa Jepang, jadi aku mengambil mata kuliah bahasa Jepang. 2 semester awal itu aku mempelajari bahasa Jepang juga begitu. Kemudian di semester selanjutnya itu lebih menantang lagi mata kuliahnya. Ada public relation, ada marketing communication, kemudian ada teaching, tourism, performing arts, translation, dan lain-lain. Makanya prospek kerja bahasa Inggris itu, D3 bahasa Inggris itu sangat luas karena kita itu hampir mendapatkan semua pelajaran gitu. Gitu, Kak. Oke, ternyata luas banget ya. Nggak hanya tentang Iya, luas banget. kebahasaannya, sampai tadi yang udah disebutin sama kakaknya juga. Oke Kak, di antara banyaknya mata kuliah nih ya, yang paling berkesan tuh yang mana Kak?
Oke, kalau aku pribadi ya, aku ada beberapa mata kuliah favorit. Yang pertama itu ada CCU atau Cross Cultural Understanding atau pemahaman lintas budaya. Karena jujur aku suka banget belajar tentang budaya, bukan hanya budaya lokal atau di Indonesia saja, tetapi di CCU kita juga mempelajari budaya di luar negeri juga gitu. Dan juga biasanya itu di sekolah vokasi UGM, terutama di D3 Bahasa Inggris, sering kedatangan mahasiswa asing gitu. Seperti mereka exchange ke fakultas kita gitu. Kadang join juga di kelas-kelas kita gitu di D3 Bahasa Inggris juga. Waktu itu terakhir itu ada mahasiswa dari NUS dari Singapura juga. Mereka belajar budaya kita. Selain mereka yang exchange ke kita ke UGM ke sekolah vokasi. Nah, di sekolah vokasi UGM ini juga berkesempatan untuk mengikuti exchange juga karena sekolah vokasi UGM itu banyak banget bekerja sama dengan universitas di luar negeri seperti China, Jepang, Korea, Taiwan. Nah, untuk adik-adik bisa juga ikut exchange begitu, berkesempatan exchange ke sana. Dan mata kuliah selanjutnya itu kesukaan aku itu ada PR atau public relation karena menurut aku public relation itu sangat challenging banget ya, menantang banget. Terakhir kali itu ada tugas juga kita observasi ke sebuah perusahaan. Di situ kita bukan hanya observasi tapi kita juga wawancara dengan warga sekitar, juga menemukan masalah-masalah yang terdapat di perusahaan tersebut gitu. Begitu, Kak. Oke, ternyata bisa ada terbuka luas gitu ya kesempatan untuk exchange ke luar negeri. Ya, Bahkan besar banget. Juga gitu ya, Kak ya. Oke, nah Kak, kalau tugasnya nih Kak, biasanya kayak gimana sih Kak tugasnya? Oke, untuk jurusan aku di D3 Bahasa Inggris ini bukan luas, tapi lebih banyak kerja kelompok. Kita itu juga selain kerja kelompok, kita juga banyak presentasi juga, artikel-artikel juga, paper. Kemudian selain itu juga kita ada tugas kuliah lapangan juga gitu. Waktu itu ada ke kuliah lapangan ke Desa Krebet, itu mata kuliah performing arts atau pertunjukan seni. Kita itu di sana mempelajari tentang budaya di desa tersebut begitu. Kemudian selain itu ada juga CCU seperti how to approach foreigner. Kita itu berinteraksi langsung dengan foreigner yang ada di sekitar Malioboro, pokoknya di tempat-tempat yang banyak foreignernya begitu, Kak. Oke, berarti asik banget ya. Asik banget. Sampai apa ya, harus praktik ngomong sama orang asing juga gitu ya, bersalin ke desa. Oke Kak. Nah, yang paling berkesan tuh yang tadi di desa atau yang di mana nih? Kalau paling berkesan, kebetulan waktu ada kunjungan ke Desa Krebet, aku itu kepilih untuk menjadi peserta exchange ke China, jadi aku kurang tahu suasana di desa tersebut, Kak, gitu. Oke, Kakak boleh ceritain nih pengalaman exchange-nya kayak gimana, Kak? Oke, untuk persyaratan exchange waktu itu kita harus punya TOEFL. TOEFL kita itu minimal 500 dan juga kita itu harus bikin paspor. Kemudian visa juga dan juga apa ya waktu itu. Ya pokoknya intinya 3 itulah, harus punya paspor dulu terutama. Kemudian setelah itu diseleksi, nanti kalau kepilih dikirimin email dari kantor urusan internasional di SVUGM. Kemudian kalau terpilih nanti kita terbang ke sana dengan teman-teman yang terpilih juga, bukan hanya dari D3 Bahasa Inggris juga, tetapi ada jurusan-jurusan lain yang juga dari SV seperti anak teknik dan juga pariwisata juga. Kemudian berangkat dengan dosen pembimbing juga yang membimbing kita di sana begitu. Kemudian di sana itu banyak banget pelajarannya karena kita itu seperti
improve skill kita gitu dalam bahasa Inggris, terutama speaking kita kan. Karena kita tahu bahwa sekarang dunia kan udah global banget ya, udah harus bisa bahasa Inggris kan, itu penting banget sih untuk teman-teman mempelajari bahasa Inggris juga. Barangkali ada kesempatan untuk mengikuti exchange juga gitu. Jadi minimal bisa speaking dulu begitu. Kakak berapa lama exchange-nya Kak di sana? Karena waktu itu kampus dari China-nya itu ke SVUGM itu selama 2 minggu, jadi kita juga 2 minggu di sana Kak gitu. Oke, 2 minggu di jadi China. pengalaman baru di sana ya. Banyak teman juga bukan dari China, tapi ada dari Thailand, Myanmar, Nepal, India, kemudian ada dari Dubai dan lain sebagainya, banyak banget. Oke, oke, banyak banget nih manfaat dari mengikuti exchange ternyata ya. Oke nih Kak, aku lagi nih tentang konsentrasi. Ada konsentrasi nggak Kak di jurusan ini? Oke, menurut aku di jurusan aku D3 Bahasa Inggris itu lebih ke PR ya, lebih ke public relation. Tapi di semester 4 juga kita itu ada mata kuliah seperti teaching, seperti tourism juga ada, kemudian ada marketing communication. Jadi sebenarnya kita itu dapat semua mata kuliah itu. Kan itu kan tergantung ya passion kamu di mana. Mungkin dari salah satu passion tersebut nanti bisa menjadi karir kamu di masa depan. Kalau kan kita mendapat pelajaran teaching juga nih, barangkali ingin menjadi pendidik karena kita sudah mendapatkan mata kuliah tersebut, nanti barangkali setelah lulus ingin menjadi pendidik pun bisa, di sektor tourism pun bisa, menjadi markom juga bisa, begitu. Oke, ternyata dari konsentrasi itu tuh udah kelihatan gitu ya, ternyata prospek kerja tuh luas juga gitu ya. Boleh Iya. dijelasin nih, rinci tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana? Oke, pertama-tama biasanya ya kalau ada orang nanya, kamu jurusan apa? Bahasa Inggris gitu kan. Pasti nanti pada jawabnya kayak gini, kayak, oh nanti lulusnya jadi guru ya. Ya, sebenarnya kita bisa menjadi pendidik atau guru karena kita juga mendapatkan mata kuliah teaching di semester 4. Tetapi selain itu juga kita lebih luas lagi seperti yang aku sebutin tadi, ada menjadi marketing communication, ada yang menjadi public relation, ada juga yang tourism. Karena ada mata kuliah translation pun kita bisa jadi translator juga bisa. Kemudian banyak dari alumni-alumni kemarin itu ada yang bekerja sebagai markom atau marketing communication, kemudian ada yang bekerja sebagai research and business developer, kemudian ada yang menjadi pramugari, ada yang menjadi PR, translator, content creator, pokoknya luas banget di D3 Bahasa Inggris itu. Dan juga kalau pengen lebih lengkapnya lagi, kalian bisa tonton di English SVUGM di YouTube-nya. Di situ banyak banget alumni-alumni yang udah sukses yang diwawancara di YouTube channelnya. Begitu adik-adik. Ternyata banyak banget, luas banget prospek kerjanya dari jurusan ini Ya. ya. Kak, mau nanya lagi nih tentang jalur masuk nih. Ada apa aja? Oke, untuk aku sendiri ya, aku masuk lewat jalur PB Usmak SVUGM yang tadi aku jelasin. Kalau di PB Usmak itu kita itu harus menyiapkan rapor kita dari semester 1 sampai kalau nggak salah semester 5, dan kemudian kita itu harus minta rekomendasi dari kepala sekolah, dan juga kita itu harus kalau bisa terbaik 25% di kelas kita selama semester 1 sampai 5. Kemudian selain ada PBU SMAK SVUGM, ada juga lewat jalur PBUB atau yang berprestasi. Itu berprestasinya bisa lewat kesenian atau lewat olahraga. Kalau kalian atau adik-adik yang punya prestasi di bidang kesenian atau olahraga, kalian bisa daftar di PBU ini. Karena selain itu ada syaratnya juga, kalau nggak salah aku baca, kalau yang lewat prestasi ini, lewat kesenian atau olahraga ini, kalian itu minimal ada prestasi tingkat provinsi atau nasional gitu. Begitu Kak. Oh ya, ada jalur lain lagi. Ada lewat UTUL, ada UTUL 1 dan UTUL 2. Karena teman-teman aku itu ada yang
lolos lewat utul 1 dan lolos juga lewat utul 2. Kalau utul 2 itu emang khusus untuk masuk ke sekolah vokasi UGM. Begitu, Kak. Oke, ternyata banyak ya jalan masuknya yang bisa ditempuh gini sama Camaba gitu ya teman-teman yang. Oke Kak, nah terus selama kuliah, sebelumnya kalau satu angkatan itu kuota penerimaannya ada berapa orang? Kalau angkatan aku itu 50 orang ya, karena ada 2 kelas, 25 kelas A dan 25 kelas B, begitu, 50 orang. Oke, berarti daya saingnya tuh emang cukup ketat ya, karena penerimaannya Ya, 50. ketat banget ya. Apalagi Oke, sekarang udah berubah ke D4, pasti lebih kompetitif ya, lebih selektif lagi gitu. Oke Kak, selama kuliah kurang lebih 4 semester gitu ya, boleh ngasih tips nggak Kak buat para maba gitu ya, biar bisa survive di jurusan itu, mereka harus kayak gimana sih? Oke, ini menurut pengalaman pribadi aku ya, karena emang aku suka bahasa Inggris, tetapi waktu pertama-tama belajar di D3 Bahasa Inggris UGM ini, aku sedikit kaget karena setiap harinya itu kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris, mahasiswa dan dosen itu berbicaranya dengan bahasa Inggris kan. Kadang aku nggak ngerti ini ngomong apa kayak gitu, karena ada kosakata yang aku nggak ngerti juga. Nah, gimana untuk memperbaiki itu? Saran aku kalian itu banyak-banyakin latihan ya. Kalau aku biasanya latihannya pertama lewat film. Film itu aku ganti yang tadinya subtitle Indonesia menjadi subtitle bahasa Inggris agar melatih listening kalian, juga reading kalian, dan juga menambah kosakata kalian juga dalam bahasa Inggris. Kemudian yang suka dengerin musik juga kalian bisa banget belajar dari dengerin musik, karena apalagi musik-musik yang pakai bahasa Inggris ya, dari sana kalian bisa belajar kosakata juga gitu. Bagaimana cara pelafalannya juga, karena menurut aku lewat musik itu paling mudah. Kemudian yang ketiga adalah kalian perbanyak baca artikel bahasa Inggris, atau juga selain artikel buku mungkin buku dongeng yang berbahasa Inggris, atau buku apapun yang menurut kalian menarik untuk belajar bahasa Inggris. Begitu. Oke, jadi mencari berbagai sumber belajar ya Kak ya, untuk tipsnya. Oke Kak, nah mau nanya nih tentang rencana dan harapan setelah lulus nanti nih Kak, gimana nih? Oke, rencana aku semoga aku bisa lulus dengan cum laude, nilai cum laude, dan juga selain itu aku pengen ngelanjutin dulu studi aku, kan aku D3 nih. Aku mau ngelanjutin ke D4, atau kita biasanya sebutnya AP atau ahli program, ke D4. Dan di samping itu juga aku pengen mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion aku, begitu. Oke, amin. Semoga dilancarkan kuliahnya dan segala harapan dan rencananya ya Kak ya. Amin. Amin. Makasih. Ya, Kak, ini ada pertanyaan nih dari yang komen. Nanya nih, biaya D3 UGM itu berapa katanya gitu? Oke, untuk yang nanya biaya UKT ya termasuknya ini. Jujur, aku waktu awal-awal itu dapat UKT-nya 4.500.000. Itu kenapa Kak aku dapat segitu, karena kalian juga nanti berdasarkan kalian ngisi datanya, orang tuanya mungkin kerja apa atau gaji berapa, itu mempengaruhi UKT kalian. Nah, enaknya di UGM ini kalian itu bisa banding UKT atau nurunin UKT gitu. Mungkin ada yang UKT-nya UKT paling tinggi. Nah, kalian nanti di semester selanjutnya itu bisa banding UKT atau nurunin UKT kalian sesuai kemampuan kalian, begitu. Oke, jadi ternyata untuk UKT-nya itu menyesuaikan dengan pendapatan orang tua, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terbaru kali ya. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak nih Kak Syafira udah mau sharing dengan kita tentang pengalaman kuliahnya. Terus banyak banget nih informasi yang pastinya berguna banget untuk teman-teman Camaba gitu ya. Bentar, ada dari P. Yolanda 09. Biaya exchange-nya dari kampus apa gimana Kak? Oke, untuk biaya exchange sebenarnya waktu aku itu ke exchange ke China itu
parsial ya, setengah gitu, setengah dari kampus dan setengah dari aku. Kalau dari aku itu mungkin untuk biaya visanya gitu, mungkin kalian bikin paspor yang belum bikin gitu. Terus mungkin uang jajan kalian di sana dan juga ada kayak asuransi kesehatan gitulah untuk di sana barangkali kalian terluka atau apa kalian bisa gunain itu. Nah, sisanya itu dari kampus karena aku datang ke China itu udah dapet hotel dan juga dapet uang jajan juga dari kampusnya begitu. Oke, jadi setengah-setengah gitu ya istilahnya. Iritasi juga sama kampus gitu ya, Kak ya? Iya. Oke, ini Kak, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup live hari ini Kak, ada dari Arfi Muhammad. Persyaratan apakah kalau mau banding, katanya gitu, banding UKT ya? Oke, pengalaman aku ya ada beberapa dokumen yang kalian boleh pilih, tapi yang wajib itu adalah gaji bapak kamu dan juga ibu. Kemudian ada alasan kenapa kamu mengajukan banding UKT tersebut. Kemudian bisa juga kalau ada yang keluarga kamu yang masih sekolah atau masih SMA atau masih SMP, kalian boleh nyantumin itu dengan keterangan surat saudara kalian itu masih bersekolah gitu. Kemudian ada tagihan listrik juga. Kemudian ada apa ya, banyak banget pokoknya. Kalian kalau bisa banyakin ya biar terpercaya gitu kalau kalian itu pengen banding UKT gitu biar di approve gitu. Oke, pasti informasinya tersedia di jurusan masing-masing kali ya? Iya, betul. Oh, terima kasih banyak Kak Safira udah mau jawab pertanyaan dan sharing dengan kita. Nah, sebelum kita Iya. nutup live nih, mungkin ada closing statement dari Kakak untuk teman-teman? Oke, buat adik-adik yang mau coba daftar untuk ke UGM atau sekolah vokasi UGM, kalian itu jangan takut dulu, kalian itu harus coba karena kita nggak tahu kan rezeki kita itu yang mana. Barangkali rezeki kalian itu di UGM kan bagus banget gitu. Dan juga jangan lupa untuk berusaha dan berdoa. Dan juga harus balance ya antara berusaha dan berdoa itu karena kalau berusaha aja nggak ada doanya sama aja bohong. Kalau doa terus dan nggak ada usahanya juga sama aja bohong. Jadi kita harus memaksimalkan doa dan juga usaha kita begitu. Oke, tipsnya tuh bisa jadi motivasi banget nih buat teman-teman Camaba yang Iya. mau masuk khususnya ke sekolah vokasi UGM. Nah, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Safira. Sukses terus, lancar kuliahnya sampai lulus nanti, Oke. karirnya juga semoga dilancarkan.